saya punya klip, jadi saya memberikan efek masking seperti itu. Oke, klipnya seperti ini. Jadi klipnya saya akan ngambil dari ini. Klipnya berupa image sequence. Image sequence itu adalah apa ya? Jadi ketika video itu bisa di render dalam keadaan image. Jadi JPEG seperti komik, bukan komik ya, seperti buku gambar yang digambar satu frame by frame. Itu yang namanya kan sequence. Nah, kalau import sequence itu mau gak mau harus pilih, terus kemudian ini ada tulisan sequence itu harus cawang. Nah, ini itu pas dasarnya ada satu klip. Jadi kalau kita lihat secara file itu dia kayak gini. Ini kalau saya tekan ya satu ke kanan ya. Nah, itu kelihatan orangnya gerak. Nah, ini kelihatan ya orangnya gerak. Nah, itu adalah image sequence. Oke ya. Oke, saya tekan aja ininya, image sequence, saya import. Secara otomatis ketika kita tekan sequence yang ada adalah dia akan nempel di sininya. Saya akan coba bikin composition lagi, new comp from selection. Oke, sekarang saya rename com3. Oke, com3 saya masuk ke com3 ya. Jadi ada com1, com2, com3 ya. Com3. Ini cuma ada gambar Nah, sekarang ceritanya adalah saya mau bikin sesuatu. Nah, bikin sesuatunya gini. Tadi sempat kita ngomong masking ya. Masking itu gimana? Masking itu pada dasarnya sama kayak maskingnya Photoshop. Ya, saya mengambil apa yang saya butuhkan, saya akan membuang apa yang tidak saya butuhkan. Nah, cara membuat maskingnya itu cukup gampang. Jadi di sini itu ada beberapa tombol ya. Bisa pakai ellipse, atau pakai rectangle, atau pakai apapun gitu kan. Bisa pakai yang namanya pen tool. Jadi bisa pakai pen tool, bisa. Seperti itu. Jadi saya akan jelaskan dulu yang pakai rectangle, pakai apapun. Jadi semisal saya mau bikin klip, tapi ceritanya cuma menampilkan mukanya aja. Untuk membuat masking ada yang harus diperhatikan. Jadi jangan klik lingkaran terus kemudian langsung bikin gini. Jangan. Dia yang terjadi adalah kita akan bikin shape layer. Nah, kalau kita mau melakukan masking adalah tekan layernya. Jadi layernya ditekan dulu, terus kemudian barusan create ininya. Istilahnya create mesh-nya di-create. Jadi saya akan create mesh-nya. Nah, kelihatan ya kalau mesh-nya ya. Nah, yang terjadi adalah ini sudah kelihatan. Nah, mesh-nya bisa dirubah seperti ini. Jadi kalau kita lihat, nah kelihatan ya mesh-nya. Nah, permasalahannya di setiap video. Nah, ternyata mesh-nya ini kalau mau mengikuti gerakan orangnya, yang mau nggak mau yang terjadi adalah kita harus melakukan rotoscoping. Istilahnya rotoscoping, bahasa kerennya itu rotoscoping. Itu kita melakukan animasi per frame. Tapi tergantung kebutuhan juga. Jadi tergantung yang kita butuhkan. Nah, untuk sementara saya akan jelaskan masking dulu ya. Jadi masking itu adalah kita mengambil bagian yang kita butuhkan dengan cara bentukan. Bentukannya tinggal kalau mau diedit juga bisa. Terus kemudian ketika kita create mesh-nya, jadi pilih ininya ya, pilih layernya, terus kemudian create ininya, barusan create mesh-nya. Yang terjadi adalah ketika di dalam mesh-nya itu ada tulisan ini mesh. Nah, ini bisa diatur. Pada dasarnya bisa diatur, maksudnya bisa diatur itu apa? Saya tuh bisa ngatur feedernya. Jadi feedernya itu bisa diatur. Maksudnya berapa? Nah, ini feedernya bisa diatur. Opacity-nya bisa diatur ya? Bisa. Terus kemudian bisa diatur, apakah bisa diatur ininya? Misalnya invert. Invert itu jadi kebalikannya. Jadi yang saya mesh ini yang ketutupan. Jadi bisa diatur itunya. Terus kemudian bisa juga nanti diatur yang namanya subtract dan segala macam. Jadi seperti ini bisa juga. Jadi untuk sementara sih masih add. Terus kemudian ekspansinya. Nah, ini yang penting. Jadi ini saya jelaskan sedikit ya. Ekspansi itu maksudnya adalah ini. Nah, jadi meskipun yang kita lingkari ininya, tapi ini bisa
animasikan. Sekarang saya akan mencoba menganimasikan ini. Jadi saya butuh masking-nya dia kelihatan orangnya ini aja. Tapi ini sekedar menunjukkan aja, sekedar apa ya, gambaran buat kalian rotoskopi itu seperti apa. Kan jadi ceritanya gini. Ketika play, nah tuh, lingkarannya nggak bisa ngikuti. Nah, berarti yang terjadi adalah kita harus gerakan lingkarannya, gerakan dalam arti mesh-nya secara manual. Jadi posisinya yang terjadi adalah saya akan tekan tombol mesh pad di sini. Jadi mesh pad-nya saya tekan ya, animasi ya. Nah, saya geser di sini. Saya ikuti aja. Jadi terus kemudian ketika digeser lagi, ini saya lakukan tidak per frame, tapi saya langsung aja. Nah, terus kemudian per ini dia digeser lagi. Nah, sekarang saya geser lagi. Nah, dia kebetulan dia di tengah. Nah, apakah saya bisa lakukan scaling? Bisa. Nah, scale-nya gimana caranya? Jadi saya mungkin pakai ekspansinya saya tekan ya. Di sini saya tekan. Sebentar, di sini saya tekan. Terus kemudian ketika dia mendekat, yang terjadi ekspansinya saya besarkan. Nah, jadi yang terjadi adalah seperti ini. Animasi yang terjadi akan terlihat seperti ini. Nah. Loh, fungsi masking itu apa? Ya, terus kemudian bagian yang hitam diapakan? Nah, bagian yang hitam ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan background atau apapun yang lainnya. Jadi ketika kita melakukan masking, bagian hitam ini menjadi bagian yang kosong. Loh, kok bisa begitu? Oke, saya akan kasih contohnya adalah mungkin seperti ini. Jadi misal saya punya yang tadi gambar orang itu ya, ketika saya masukkan di sini, nah kelihatan ya. Jadi yang terjadi adalah gambar orangnya itu ada di sini. Nah ini maskingnya ini. Nah seperti ini. Inilah yang fungsi yang digunakan. Inilah fungsi daripada masking. Jadi pada dasarnya kita mengambil apa yang kita butuhkan, setelah itu sisanya dibuang.